Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah pendakian ke Gunung Lawu yang dialami oleh Aris, Budi, dan Ahmed. Di mana dalam pendakian ini selain ke puncak, mereka berniat untuk ziarah. Mereka mengalami banyak kejadian mistis yang sangat menakutkan bagi mereka. Bagaimana perjalanan pendakian mereka? Kita simak ceritanya. Di sini admin bercerita melalui sudut pandang Aris. Masih dari korban PPKM, gunung se-Jawa Tengah banyak yang ditutup. Beberapa sudah dibuka untuk pendakian, namun dengan persyaratan dan pembatasan kuota. Aku pun juga masih menanti giliran vaksin karena Pak Kadus yang meminta dataku untuk diajukan pendaftaran. Beberapa hari tak kunjung ada konfirmasi, aku mencoba bertanya. Ternyata masih disuruh menunggu. Okelah, aku tunggu. Seperti menanti kabar PPKM yang segera berakhir. Selang siang hari HP-ku berbunyi. Kontak nama bernama Budi menelpon. Aku angkat dan mendengarkan suaranya. Ternyata dia bertanya tentang kabar pendakian di Gunung Lawu. Sesuai dengan info yang aku baca dari grup pendaki dan grup-grup yang aku ikuti di sosial media, Gunung Lawu sudah buka. Namun baru jalur yang masuk wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah aku jelaskan, dia meminta tolong untuk mengantarkan ke sana. Katanya dia pengen ziarah sebelum bulan Suro habis. Aku mah siap-siap saja. Soalnya sudah 3 bulanan semenjak turun dari Lawu via Ceto belum naik gunung lagi. Ya, karena masih banyak yang tutup, juga syaratnya yang belum bisa terpenuhi karena mengantri. Singkat cerita, malamnya Budi mengabari lagi bila dia menjadwalkan pendakian di hari Sabtu dan Minggu. Aku pun tanpa ragu mengiyakan sebab kasihan sepatuku yang tidak dipakai dan lumayan lama di lemari. Setelah semua terencana secara rinci dan personil yang siap hanya aku dan Budi, kami pun menjadwalkan Jumat sore berangkat dan tidur di basecamp Cemoro Kandang, basecamp yang aku pilih. Mengingat Budi baru sekali ini menaiki Gunung Lawu. Setelah semuanya jelas dan perkirakan patungan, juga alat apa saja yang perlu dibawa didapat, akhirnya alat perlengkapan pribadi untuk Budi sudah terpenuhi. Aku menyiapkan alatku. Rental outdoor langgananku kuhubungi untuk meminjam 1 buah tenda untuk kami. Setelah alat menumpuk di kamar, aku iseng foto untuk membuat story WA. Setelah melihat storyku, Ahmed pun mengechat. Mau kemana, Riz? Mau ke Lawu besok sama Budi. Aku ikut, boleh? Boleh. Emang kamu gak kapok? Enggak lah, aku mau remedi yang dulu, belum sampai ke puncak. Tapi aku mau ngantar Budi ziarah. Kalau mau ikut ya gak apa-apa. Yang penting jangan ke Ayang dulu. Iya, aku sekarang sering olahraga kok, pasti kuat. Aku ikut ya. Ya sudah, besok aku tunggu di rumah Budi habis Isya. Kita tidur di base camp. Sabtu pagi mulai pendakian. Alat pribadi dilengkapi. Jelasku menutup percakapan. Persiapan dimulai. Dari tas, sepatu dan alat-alat pendakian yang ada di lemari, aku keluarkan. Ditata serta meliti apa saja yang kiranya kurang untuk pendakian besok. Setelah Jumatan, semua alatku sudah masuk ke dalam tas. Emak yang melihat menanyai tujuan pendakianku. Tahu kalau aku belum divaksin dan beberapa gunung mewajibkan sudah divaksin. Aku jawab, mau ke Lawu. Setelah banyak ngobrol dan meminta izin, akhirnya izin pun didapat.
Namun kata emak suruh izin dulu ke Wuri, calon istriku. Tanya dulu ke calon istrimu, bentar lagi nikah. Biasakan pamit ke dia. Sudah mak, malah dia yang nyuruh untuk naik gunung. Karena katanya aku stres dengan persiapan pernikahan. Ya sudah kalau begitu. Memang benar, tanpa emak minta aku sudah menghubungi cewekku untuk pamit naik gunung. Malah dia yang nyuruh. Sebelumnya melihat aku pusing banyak kerjaan dan persiapan pernikahan. Katanya aku butuh hiburan. Jadi saat Budi mengajakku naik Gunung Lawu, tidak susah untukku mendapatkan izin. Isya telah terlewat. Sehabis sholat aku segera mengambil peralatan yang aku sewa dan langsung ke rumah Budi. Setelah sampai, aku mulai mempacking ulang alat-alat ke dalam 2 tas. Belum kelar packing, Ahmed datang dengan sudah menggunakan perlengkapan pendakian. Tas yang dia bawa juga belum ke packing maksimal. Namun setidaknya masuk dulu ke dalam tas untuk sampai di base camp. Dirasa semua sudah cukup. Jam 9 malam kami berangkat menuju base camp Cemoro Kandang. 2 jam perjalanan menggunakan motor melawan dinginnya malam. Aku lupa bila malam itu dingin dan hanya memakai flannel untuk baju luarku. Tak heran, sesampainya di base camp aku kedinginan. Jaket yang ada di tas aku keluarkan untuk menghalau dingin yang menusuk tulang. Kaget sih, karena malam itu base camp Cemoro Kandang ramai. Semua tempat sudah dipakai pendaki yang akan melakukan perjalanan besok untuk beristirahat. Aku pun mencoba mencari tempat di dalam salah satu ruangan base camp untuk merebahkan tubuh. Walaupun penuh, masih ada sedikit tempat untuk merebahkan tubuh. Kami bertiga bisa beristirahat untuk menyiapkan tenaga besok hari. Tidur tak nyenyak seperti habis diputusin pacar. Suhu di Cemoro Kandang yang aku baca dari HP mencapai 12 derajat Celcius. Benar-benar dingin malam itu. Namun mau tak mau kita harus tidur agar tidak drop untuk pendakian besok. Kulihat Ahmed dan Budi sudah lelap di mimpinya, berselimut sleeping bag dan berdesakan dengan pendaki lain. Keesokan harinya, setelah sholat subuh aku gunakan untuk menyeduh kopi. Kembali tidur kemungkinan tidak bakal terjadi. Tak mengapa 2 jam tidur, lumayan bisa mengistirahatkan pikiran. Setelah matahari terbit, kami lakukan packing di luar ruangan disambi sarapan. Di sini aku dibuat jengkel oleh Ahmed. Di saat kami mempacking tas, dia hanya duduk dan melamun. Ketika packing hampir selesai, dia bilang tasnya belum di-packing. Bukannya membantu packing atau bagaimana, malah dia cuek dan sesuka dirinya sendiri. Saat aku dan Budi masih packing peralatan dan bekal untuk mengantisipasi kelelahan, 3 tas yang kami bawa aku atur peraknya berbeda, dengan tujuan bila kelelahan menggendong bisa bertukar tas. 2 tas selesai ke packing, Ahmed keluar ruangan dengan membawa tasnya yang ke packing ala kadarnya. Debat pun terjadi. Matt, natamu gimana? Ini apa saja yang di dalam? Ini baju ganti, jaket gantiku. Kamu yakin bawa baju banyak begitu? Mau buat apa? Tolong diminimalisir yang di bawah, utamakan yang utama. Sudahlah, ini enteng kok. Tasku ini masih muat mengurangi beban tasmu, dan bajunya dikurangin. Bawa seperlunya saja dan tinggal di jok motornya Budi. Iya, Matt. Bawa baju banyak dan jaket double untuk apa? Sini dimasukkan jok motorku, sahut Budi. Iya, ini kamu packingin. Aku pilih baju yang mau aku bawa. Benar kan? 2 kali aku bekerja nge-packing. Namun sudahlah, percuma menasihati Ahmed, hitung-hitung berlatih sabar. 3 tas sudah siap. Tasku aku isi tenda, air, dan logistik. Tasnya Budi aku isi sleeping bag
baju gantiku, dan baju Budi serta jaket. Tasnya Ahmed hanya aku isi baju gantinya dan 2 matras, serta 1 botol air untuk bekal perjalanan. Persiapan fisik kami lakukan mumpung basecamp belum buka, kami gunakan untuk berolahraga kecil. Jam telah menunjukkan pukul 7 pagi. Pos registrasi telah buka. Setelah pendaftaran dan membayar simaksi, kami siap untuk mendaki. Sebelum berjalan, aku cek lagi dengan menanyai Ahmed dan Budi, kira-kira apa yang kelupaan. Setelah semua beres, kami melingkar dan berdoa agar perjalanan naik sampai turun gunung dengan selamat. Bismillah melangkahkan kaki menaiki Gunung Lawu. Baru berjalan sekitar 15 menit, Ahmed sudah berhenti. Bentar, kenapa Met? Ambil nafas. Lah, basecamp masih terlihat sudah ambil nafas. Katanya rajin olahraga. Pemanasan. Ya sudah, ayo jalan, jawab Ahmed dan mulai melangkah. Dari sini aku sudah curiga bila Ahmed hanya membual. Perjalanan menuju pos 1 kami lalui dengan lambat. Walaupun aku sedikit jengkel sama Ahmed karena terlalu banyak beristirahat di jalur, bahkan tidak seimbang antara berjalan dan break di jalur. Akhirnya jam setengah 9 pagi kami tiba di pos 1. Kebetulan di pos 1 Taman Sari bawah ada pedagang. Kami gunakan membeli teh hangat untuk mengembalikan semangat. Ya, di pos 1 dan 2 memang ada pedagang dari warga kaki Gunung Lawu. Namun hanya di waktu tertentu dan tidak setiap saat menjajakan dagangan di situ. Hanya saat ramai pendaki yang ingin menaiki Gunung Lawu, mereka berdagang. Saat kami istirahat di base camp, datang 4 pendaki yang baru sampai. Pakai hukum yang tak tertulis, siapapun kami lontarkan. Sembari menyeruput teh panas, kami pun mengobrol. Di sela aku menjawab pertanyaan Budi terkait jalur yang akan dilalui setelah pos 1 ini, Ahmed dengan soknya ngobrol ke 4 pendaki ini yang baru pertama kali naik lewat jalur Cemoro Kandang. Istirahat dirasa cukup, kami lanjutkan perjalanan. Posisi tas belum berubah, aku menggendong yang paling berat. Menuju pos 2 dengan jalur yang didominasi tanjakan melandai, Ahmed kembali banyak break di jalur. Kali ini lumayan lama durasi breaknya daripada jalannya. Posisi aku di belakang sendiri sebagai penyapu bersih. Tiap Ahmed berhenti, aku juga ikut berhenti. Namanya tim 1 break semua ikut break. Lucunya Ahmed, tiap dia berhenti meminta aku untuk jalan duluan. Kamu duluan Riz. Aku jalan tuh kalau kamu jalan. Ya sudah, jalan duluan. Aku ini di belakang agar tidak ada rombongan tertinggal. Kalau Budi di depan, kamu ikutin Budi, jangan aku. Aku itu ngikutin kamu. Paham? Jawabku menjelaskan. Setelah mendengar jawabanku, ia melangkah dengan pelan. Dia harusnya paham. Soalnya sebelum berangkat sudah aku jelaskan bila mana satu tim itu harus kompak. Satu berhenti, semua ikut berhenti. Kejujuran diutamakan. Namun entahlah Ahmed, aku bingung dengan jalan pikirannya. Baru saja melangkah dia bilang perutnya sakit lah, kakinya sakit lah. Banyak macam alasan yang dia ucapkan, yang membuat aku mengenyitkan dahi saat dia berhenti di jalur dan aku bertanya, "Kenapa, Met?" "Kakiku kram." "Kalau kram, duduk. Terus sini aku pijat biar ototnya lemas lagi." "Enggak kok, kramnya sebentar sudah sembuh." Tanpa aku jawab, aku hanya heran. Masa iya kalau kram cuma hitungan detik? Kenapa tidak jujur bila lelah atau enggak kuat? Bila begitu kita bisa turun lagi selagi belum jauh dari base camp. Break kami sampai di susul rombongan yang tadi bertemu di pos 1. Entah karena malu atau apa, Ahmed ngajak berjalan lagi. Namun ini benar-benar kebangetan. Baru 3 kali melangkah, 5 menit berhenti.
Budi yang notabene baru pertama kali mendaki gunung pun ikut gregetan. Ia beberapa kali menanyai sakit apa yang Ahmed rasakan. Tapi jawaban Ahmed berubah-ubah. Rombongan yang tadi menyusul dan mengekor di belakang kami, aku bercanda dengan mereka untuk menghilangkan kejengkelanku pada Ahmed. Saat melewati tanjakan, Ahmed mengajak break lagi. Di situ saat yang tepat aku menanyai kembali ke Ahmed. Ada apa lagi, Met? Nafasku ngos-ngosan. Kalau kamu sakit, ayo turun saja daripada dipaksa. Gak apa-apa, aman kok. Baru 3 kali naik, dia sudah mendudukkan pantatnya ke tanah dengan nafas ngos-ngosan. Budi yang di depan Ahmed pun menanyai, gimana kondisimu? Gak apa-apa, hanya nafas saja yang ngos-ngosan. Tanpa diminta, aku suruh Ahmed melepaskan tasnya. Tasmu aku double saja, kamu jalan tanpa gendong tas. Gak apa-apa kok, aku cuma ngatur nafas. Tanpa banyak omong, aku pegang tas Ahmed dan dilepaskan. Terus aku tumpuk di atas tas yang aku gendong. Bismillah, pendidikan fisik setelah 3 bulan vakum dari pendakian. Ahmed aku lihat dia biasa saja. Setelah aku bawa tasnya, dia aku suruh jalan duluan. Namun dengan catatan, jangan jauh-jauh agar bisa kami pantau kondisinya. Mendaki dengan 2 tas di punggung membuatku hanya menunduk untuk melihat jalur yang aku pijak. Saat aku berhenti untuk ambil nafas dan menyiapkan cara agar bisa menerobos pohon yang tumbang di jalur dengan 2 tas di punggungku, aku melihat Ahmed sudah tidak terlihat batang hidungnya. Anak itu dulu Aris, biarkan, berarti dia sehat. Bantu aku menerobos ini, takutnya nyangkut. Oke, aku di belakang memberi apa-apa, ucap Budi. Setelah sukses melewati rintangan pohon tumbang dengan gaya merangkak seperti pelatihan militer, kami pun melanjutkan perjalanan. Sesampai di pos 2, aku melihat Ahmed sedang asik minum teh di warung dan mengobrol bersama pendaki lainnya. Tasku lepaskan. Aku tanya ke dia, katanya dia nggak apa-apa dan aman untuk jalan. Dia hanya minta mengurangi beban tas yang dia bawa. Akhirnya tasnya aku rubah lagi mengurangi beban tasnya Ahmed. Jam setengah 11 pagi, kami pun lanjut jalan. Cerita Ahmed masih sama. Jalur pos 2 ke pos 3 jaraknya jauh dan paling jauh dari pos-pos yang lain. Ekspektasi nyampe pos 3 sebelum azan zuhur pun sirna. Kami tiba di pos 3 tepat jam 2 siang. Singkat cerita, planningku gagal semua. Rencana malam hari mau wiritan di petilasan dan mengambil air di Senang Derajat pun pupus. Apalagi sebelum pos 4 tepatnya di Ondurante, jalur Cemoro Kandang angin berembus begitu kencang. Pada angin menerpa kami, langkah kami pun berat ditambah tanjakan yang lumayan panjang sebelum sampai ke pos Cokrosuryo. Apalagi masih ditambah Ahmed yang banyak istirahat. Karena lelah, kami pun beristirahat di tepian jalur, menikmati hamparan lautan awan yang membentang. Dari jauh terlihat Gunung Merapi merbabu dan andong. Cerah senja itu, namun angin yang kencang membuat kita tidak berlama-lama berhenti. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di saat masih merangkak naik menuju pos 4, Ahmed yang posisinya di depan bertanya jalur karena percabangan. Aku kasih jawaban untuk mencari jalur yang landai buat Ahmed lewati. Aku dan Budi lewat jalur yang menanjak untuk memangkas waktu berjalan serta bisa beristirahat lebih lama selagi menanti Ahmed. Namun, jalur itu bukan menuju pos. Aku berteriak memanggil Ahmed. Met, woi Met, Met, woi, aku di sini woi. Ada jalan gak ke situ? Ini nanjak kanan terus. Kayaknya jalur memotong ke seberang bukit. Ada, ambil kiri. Dan aku pun melangkah ke kiri diikuti Budi.
Kayaknya aku ada kesalahan. Entah apa aku tidak salam atau bagaimana. Tengkuk bagian belakang sakit secara mendadak. Setelah bertemu Ahmed di jalur yang jelas, sakitnya semakin terasa. Aku khawatir bila diganggu. Bisa jadi kesalahanku yang tidak salah melewati jalur yang berbeda. Bud, Bud, tolong bersihin yang ada di tubuhku, teriakku sambil duduk. Karena Budi yang telah lulus belajar ilmu kebatinan, dengan mudah dia membersihkan dengan mengusap tengkuk belakang kepalaku. Setelah diusap Budi, badanku kembali enteng lagi. Sakit yang tadi mencekram kuat seketika menghilang. Alhamdulillah. Mohon maaf kesalahanku yang kurang sopan. Lanjut perjalanan. Masih melawan angin dan melibas tanjakan Unduranti. Akhirnya kami tiba di pos 4 Cokrosuryo. Ku balikan badan menengok senja yang berselimut lautan awan, indah yang tidak bisa tergambarkan. Ditemani gempuran angin yang kencang, tubuh menopang mematung, menatap surya yang berangsur tenggelam. Susah untuk dijelaskan indahnya. Saat memasuki warung Pak Bet yang rencananya hanya beristirahat sebentar, di dalam warung yang sudah penuh sesak pendaki, tas kami letakkan dan duduk untuk membeli kopi dan makan malam. Rencanaku dan Budi, kami di pos 4 hanya ganti baju dan melanjutkan perjalanan menuju Hargo Dalem. Setelah makan dan sholat, bukannya berganti baju untuk persiapan perjalanan malam, Ahmed membuat kami bimbang. Ketika ditanya soal fisiknya, katanya baik-baik saja. Namun saat diajak melanjutkan perjalanan, dia jawab bentar, bentar, dan bentar. Sampai-sampai jam 8 malam kami di dalam warung Pak Bet. Gemuruh suara angin terdengar keras menandakan malam itu badai angin. Tak hanya satu atau dua pendaki yang gagal mendirikan tenda dan memilih tidur di dalam warung secara berdesakan. Aku lihat keluar, sekalian mencari tempat pipis. Banyak sekali tenda yang berantakan dan frame yang patah. Ya, pos 4 terkenal dengan anginnya yang kencang. Mengingat posisinya yang langsung menghadap tebing dan tanpa halangan bukit. Tidak badai pun, pos 4 anginnya sudah kencang. Apalagi pada begini. Setelah berjalan beberapa langkah menjauhi area camp dan mendapatkan tempat pipis di atas pos 4, baru saja melihat pohon. Entah itu apa. Bisa-bisanya melihat lelaki berbadan tegak membelakangi. Karena pipis sudah di ujung, tak kuhiraukan lagi dengan salam meminta izin membuang hajat. Aku palingkan muka agar tidak melihatnya. Dingin dan badan terombang-ambing karena angin. Aku selesaikan panggilan alam dan segera beranjak dari tempat situ. Aku iseng sorot lagi dengan senter untuk mengecek apa tadi orang atau bukan. Dan ternyata tidak ada yang terlihat barusan. Baru jam 8 sudah dilihatkan. Jalanku percepat buru-buru masuk ke dalam warung dan ikut berdesakan. Setelah di dalam warung, aku diskusikan dengan Budi. Apa Ahmed kita tinggal di warung dan lanjut jalan atau diajak? Kata Budi dua pilihan logis. Bila nekat jalan melawan angin, Ahmed bakalan lebih parah mengeluhnya. Lebih baik dia di warung biar istirahat. Belum selesai kami berdiskusi, Ahmed bilang gampang dia ikut. Beberapa kali meyakinkan Ahmed, dia menjawab gampang, tidak memastikan berangkat atau tidaknya. Belum memberikan jawaban yang meyakinkan kami, Ahmed mengobrol dengan pendaki yang baru sampai. Bapak-bapak dengan dua anak remajanya. Baru sampai, Pak? Iya, Mas, ngikutin anak-anak ini. Tadi dari bawah jam berapa, Pak? Jam 12 siang, Mas. Makanya kemalaman sampai sini. Kalau Masnya? Saya tadi jam 7 pagi, Pak. Jalannya santai sambil menikmati pemandangan. Aku sama Budi hanya saling pandang. Jalan banyak berhenti ngakunya menikmati pemandangan. Tadi di jalan ngeluh kaki sakit, perut sakit,
Kepala sakit kok tidak diceritakan. Diajakin turun bila drop masih nekat. Malah dengan mudahnya membual ke pendaki lain. Dengan begitu, mungkin malu untuk jujur. Percuma meladeni orang sok kayak Ahmed. Aku minta Budi mengganti baju dan persiapan perjalanan malam menuju Hargodumila. Senter sudah terpasang di kepala. Budi membayar makan kami dan bersiap memakai sepatu. Ahmed malah menanyai kita mau kemana. Aku jelasin lagi ke dia seperti yang tadi didiskusikan. Tapi dia hanya ngeyel ikut naik ke Hargodumila. Dia bilang kalau sudah aman, sudah enakan. Mungkin malu didengar banyak pendaki yang bermalam di situ. Setelah prepare selesai, jam 9 malam kami lanjutkan perjalanan meninggalkan Soekarno. Di Prasasti Soekarno, kami sempatkan berhenti dan berdoa. Ahmed hanya melihat dari kejauhan. Banyak pendaki yang camp di sini, bahkan dengan bertahan dengan gempuran angin yang begitu kencang. Setelah berdoa kami lanjutkan melangkah. Kali ini aku berada di depan sendiri. Seperti biasa, doa aku lepaskan untuk membentengi timku dalam perjalanan. Masih saja dan terus saja, Ahmed lagi dan Ahmed lagi. Kesabaranku dan Budi diuji begitu tinggi. Baru saja beberapa langkah meninggalkan Soekarno, dia minta break. Alasannya dingin. Aku jelasin break, oke, tapi jangan lama-lama. Kelamaan berdiam akan kedinginan. Dan lanjut jalan lagi. Saat berada di Sabana simpangan jalur menuju base camp Tambak, sebelah kanan, aku seperti mendengar banyak suara memanggil. Aku soroti berkali-kali namun tidak ada rupanya. Aku cuek dan aku tengok ke belakang wajah Budi dan Ahmed. Namun wajah mereka biasa saja, tanpa menunjukkan raut muka yang bertanya-tanya. Aku lanjutkan berjalan. Trek menanjak dengan batu kerikil mendominasi jalur. Sudah tak terhitung lagi keluh kesah Ahmed dan alasan Ahmed. Aku hanya terfokus pada keamanan kita bertiga dengan zikir yang selalu terucap. Saat di tengah jalur beristirahat menanti Ahmed yang kelelahan, di belakang tubuh Ahmed seperti ada sosok berwajah seperti Lea. Sosok itu dekat sekali dengan Ahmed. Budi yang juga melihat langsung menutup matanya dan seolah mengusir makhluk itu. "Met, sini buruan. Bentar, cepetan sini." Dan Ahmed melangkah mendekati kami, padahal jarak kami hanya 5 langkah. Begitulah Ahmed. Bila kita mintain tolong atau kita perintah, tidak segera dilakukan. Setelah Ahmed mendekat ke kami, aku tepuk pundak Budi. "Sudah gak ada, Bud. Ayo jalan." "Alhamdulillah." "Ada apa sih?" tanya Ahmed. "Gak ada apa-apa," jawab cuek Budi melanjutkan perjalanan dengan mengusap kepala belakang Ahmed untuk menetralisir bila dia terganggu kehadiran sosok tadi. Tak terhitung berapa kali kami diganggu bangsa gaib yang dari duduk menyender, berdiri di jalur, bertepuk tangan, dan yang lebih wujud, hewan-hewan yang tidak utuh. Aku dan Budi hanya berusaha kita aman melewati semuanya. Karena memang di situ rumahnya. Setidaknya kita tidak merusak dan banyak mengucap salam. Hembusan angin masih kencang menerpa kami. Dinginnya malam itu menusuk sampai dalam jaket. Dengan niat dan tekad, akhirnya kami sampai di pos 5. Jam aku lihat menunjukkan pukul 10 malam. 1 jam melangkah dari pos 4 menuju pos 5. Saat tiba di pos 5, ada pendaki yang nenda dan menawari kami kopi. Alhamdulillah, untuk menghangatkan tubuh, akhirnya kami beristirahat dan menyeruput kopi. Lagi dan lagi, ketika ditanya berapa jam perjalanan, Ahmed tidak jujur dengan apa yang terjadi. "Wah, masnya hebat. Berangkat jam 8 pagi, jam 5 sudah sampai sini. Kita jam 7, jam 10 malam baru sampai," jawab lelucon Ahmed.
Bukannya kamu yang lama jalannya? Jawabku singkat dan berpamitan ke pendaki yang memberi kami kopi panas. Karena seharian dibuat jengkel oleh Ahmed, kejiwaanku sedikit terganggu. Niatku untuk mengolah rasa malah jadi perang batin dengan diri sendiri. Kenapa tidak? Aku dan Budi membawa beban yang berat. Jalan pun menopang beban di punggung. Bila banyak berhenti, bukannya lelah berjalan, tapi lelah menggendong. Pos 4 ke pos 5 aku hanya menggunakan sisa tenaga yang ada. Dengan mudahnya Ahmed bilang begitu. Bukannya introspeksi atau memenai, malah sok-sokan terus dan terus dibualkan. Dalam batinku hanya beristighfar, mencoba menenangkan diri agar diberi kesabaran menghadapi sikap Ahmed. Sepanjang jalur pos 5 sampai Hargodumila, aku banyakkan diam. Entah berapa kali Ahmed mengajak break, tidak aku dengarkan. Asal terlihat aku jalan terus dengan perlahan. Karena semakin banyak berhenti di sabana yang luas, membuat tubuh semakin dingin. Apalagi badai angin masih dengan liarnya menabrak tubuh kami. Setelah sampai Hargodalam, jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Segera mungkin aku bongkar tenda di belakang warung Boyem. Dengan disertai angin yang mengembus, hanya Budi yang aku ajak membangun tenda. Ahmed aku suruh menyoroti dengan lampu senternya. Setelah tenda berdiri, kami semua masuk ke dalam tenda. Aku berinisiatif memasak air untuk membuat kopi. Ahmed dengan kesibukannya menikmati dengan kemauan dirinya sendiri. Aku duduk di teras dan disusul Budi. Kita mengobrol soal tempat yang ingin kita datangi, dengan persiapan kopi panas dalam termos dan makan mie dulu untuk mengganjal lapar. Budi menanyai Ahmed, "Kamu di tenda saja ya? Aku sama Aris mau wiritan." "Gampang." "Jangan ngegampangin. Kasih jawaban itu yang pasti. Kalau ikut ayo, tapi nanti kamu sendirian. Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Kamu bisa tidur di sini," sahutku. "Aku sendirian kalau di tenda. Aku ikut gimana?" "Beneran mau ikut?" "Iya." Setelah makan, kita persiapan menuju Sendang Derajat untuk mengambil air dan mengantar Budi. Aku hanya membawa satu tas untuk isi matras serta 9 untuk di jalan. Dari Hargodalam ke Sendang Derajat sekitar 300 meter jalan kaki dengan jalur landai. Sebenarnya enak lewat Cemoro Sewu karena satu jalur. Namun Cemoro Sewu masih tutup dan yang buka Cemoro Kandang. Maka tak mengapa kami memutar untuk menuju Sendang Derajat. Tepat jam 11 malam kami tiba. Budi segera melakukan duduk bersila. Aku ikuti di belakang untuk sebatas berdoa. Ahmed aku tinggal di depan warung dekat Sendang Derajat. Suasana di Sendang Derajat malam itu begitu sunyi, menenangkan pikiran dan hati, khusus untuk mengolah batin. Bau wangi dupa yang menyala di dekat prasasti mengantarkan jiwa menuju dunia ketenangan. Bagai bisa berbicara dengan semesta, mengutarakan segala keluh kesah penyakit yang menyelimuti dunia. Doa zikir terucap dari mulutku. Seperti terasa pundak ada yang mengelus. Tak lagi kuhiraukan karena kekusukanku melafalkan doa. Tepat jam 12 malam, kami selesai dan mengambil air di Sendang. Lumayan lama menanti karena sumber yang mengecil. Maklum musim kemarau, jadi airnya terbatas. Namun bila dengan sabar menanti, airnya tetap ada dan bisa kita ambil. Setelah mengambil air, aku dan Budi bergegas menuju Hargodalam. Budi menanyai lokasi sumur Jolotundo. Namun bukannya aku tak mau mengantarkan, tapi aku yang belum siap. Banyak orang ritual di sana dan sering bercerita bila sedang bermeditasi kuping mendengar gemuruh air laut. Padahal letak lokasinya jauh dari lautan. Ya, kata orang tua dan sesepuh, bila beruntung dan bersih jiwanya, bisa melihat laut selatan dari penglihatan batin ketika di situ. Mendengar ulasanku,
Budi menunda untuk ke sana. Kata dia juga belum siap. Aku masuk ke warung, melihat Ahmed sedang ngobrol bersama pemilik warung. Aku ajak dia balik ke Argo Dalam. Angin yang belum ada tanda-tanda berhenti tak menghalau langkah kami bertiga. Jalan malam pun kami lakukan dengan diam dan banyak berzikir. Sekelebatan warna putih, anak kecil, hitam besar, sering terlihat, seolah menggodaku yang berjalan di depan. Buatku mereka hanya memberitahu kalau dia itu ada, eksis dan minta perhatian. Langkah kaki tiba di dekat warung Mbok Yem. Aku berhenti untuk bertanya ke Ahmed, mau ikut atau di warung. Mengingat kasihan kalau Ahmed ikut dan kami tinggal berdoa. Akhirnya Ahmed putuskan untuk di warung Mbok Yem. Setelah Ahmed memutuskan stay di warung, aku dan Budi melanjutkan perjalanan ke petilasan di Argo Dalam. Assalamualaikum. Ketika di depan pintu pendopo, kutundukkan kepala dan melepas sepatu dan melangkah masuk. Di sana sudah ada beberapa orang yang duduk bersila. Aku dan Budi mencari tempat untuk kami. Setelah duduk bersila, kami mulai dengan cara dan doa yang kami yakini. Doa-doa keluar dari mulutku. Ingatan terlempar ke masa lampau saat pertama kali mengunjungi petilasan ini. Gemuruh angin tak lagi kurasakan. Semakin dalam ku membaca doa, semakin tenang hati dan pikiran. Dari pejaban mata, terlihat 3 sosok duduk di depan kami. Sosok berpakaian putih rambut panjang yang diikat tali putih berdiam melihat kami yang terduduk bersila. Satu sosok yang wajahnya tidak asing buatku juga ada di situ. Beliau sering datang di mimpi, menanyai ketika aku telah lama belum mengunjungi petilasan ini. Rentetan zikir terucap di mulutku. Jari jemari menggerakkan bulir tasbih, menajamkan mata batin bila sosok ini benar-benar yang diceritakan orang-orang yang lelaku ke gunung ini. Beliau tidak jahat, namun tegas. Beliau penjaga dari ulah seraka manusia. Beliau adalah Eyang Lawu. Dalam batin sejenak melupakan 3 sosok yang duduk tegap di hadapan kami. Doaku terucap untuk bumi, pada Gusti Maha Agung pemilik jagat semesta, untuk membantu manusia melepaskan cengkraman penyakit yang menyelimuti dunia. Banyak tangis yang diakibatkannya. Semoga segera sirna dan manusia kembali bahagia seperti sedia kala. Dinginnya malam itu tak lagi kurasakan. Pikiran tenang, hati yang damai menyugestikan. Mataku buka, aku lihat Budi masih dengan pejamnya. Ini tinggal kami yang ada di situ. Tak kusadari orang-orang tadi berlalu meninggalkan kami. Jam aku tengok menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku melipir untuk keluar dan duduk di tangga, memakai sepatu untuk menghalau dinginnya malam. Tak lama berselang, Budi menyusulku dan dia bilang sudah selesai. Segera kami putuskan menghampiri Ahmed yang beristirahat di warung Mbok Yem. Aku tunggui Budi di dekat warung Mbok Yem ketika Budi masuk mencari Ahmed. Setelah bertemu, kami kembali berjalan menuju tenda di belakang warung Mbok Yem untuk istirahat. Sesampai di tenda, kami pun segera masuk dalam sleeping bag. Karena angin yang masih berhembus dengan kencangnya membawa kabut menjadikan dingin malam itu. Setelah lampu tenda dimatikan, kami satu persatu pun tertidur. Pundakku yang nyeri karena akibat menggendong tas hanya aku diamkan. Pijat perlahan lama-lama ketiduran. Aneh. Dalam mimpi aku merasa menikmati pijatan. Tangan wanita memijat lembut pundakku. Tak bisa kutolak karena rasa yang begitu enak. Badan letih terobati. Kulirik, beliau wanita berkebaya hijau pupus. Wajah cantiknya menjeringai senyum yang cantik. Rambut disanggul dengan luas memijat pundakku dengan lembut. Mulutku tak bisa berkata, sebatas menanyai siapa gerangan.
Aku hanya diam, namun ketika titik sakit di pundak terlalu kencang ditekan, aku melihatkan badan. Sosok itu hanya diam dan terus memijat. Sampai-sampai kupingku terdengar alarm dari HP dan mataku terbuka dengan refleksnya. Oh, ternyata aku mimpi. Namun mimpi yang nyata. Pundakku yang awalnya nyeri sudah kembali seperti sedia kala. Ku tengok jam, menunjukkan pukul 4:30 pagi. Waktu panggilan subuh untuk menghadap Sang Pencipta. Mencari kompas untuk menentukan kiblat, aku bersihkan teras tenda. Tak bisa kupaksa sholat di luar tenda karena angin yang masih kencang menerpa. Sholat aku lakukan dengan duduk karena tidak muat untuk berdiri. Kusukanku yang utama bermanja ria kepada pemilik jiwa. Setelah selesai, aku coba bangunkan Budi. Bud, mau naik ke puncak nggak buat summit? Atau nanti saja? Kayaknya angin masih kencang ya, Riz. Jangan saja lah, Riz, biar ada matahari. Oh ya sudah kalau begitu, lanjut tidur saja, Bud. Ketika Budi kembali menikmati mimpinya, aku membuka pintu tenda untuk melihat kondisi di luar. Dan benar saja, dingin menerpa, angin masih kencang menggoyangkan pohon-pohon di hargo dalam. Kembali kututup pintu tenda dan memasak air untuk menghangatkan badan. Sebenarnya pikiran berkutat dengan mimpi barusan. Siapa beliau yang hadir dalam mimpiku? Dengan sukarela memijat pundak dan punggungku yang nyeri, tanpa perkenalan dan tanpa berpamitan. Namun dari mimpi itu pundakku tak terasa nyeri lagi. Sudahlah. Setidaknya aku tak meminta sama dia. Terima kasih Nyai atas pengobatanmu. Seruput dan sebat menemani menanti matahari terbit. Warna gelap malam berubah sedikit terang. Aktivitas manusia terdengar dari jauh di dalam warung. Mereka bersiap untuk menuju puncak Hargo Dumila. Aku masih mager melihat kedua temanku saling balapan suara ngoroknya. Singkat cerita, jam 7 pagi satu persatu bangun menyusul aku duduk di teras tenda. Dengan memasak air, Budi mengangkat tangan di atas kompor. Kopi terseduh, junam terbakar. Mulut kami bagai kemenyan memberi asap. Ya, kami pun merokok. Aku dan Budi bercerita soal kejadian semalam, wiritan dan 3 sosok yang menemani. Dari mulut Budi terucap, bila dia juga sama. Dalam pejaban matanya dia serasa dilihatin 3 sosok yang aku gambarkan. Sama persis. Sosok tersebut hanya duduk dan melihat kami. Doa-doa yang kami lakukan untuk semesta semoga diberkahi Tuhan Allah Ta'ala. Setelah bercerita kesana kemari dengan ditemani banyaknya jalak lawu, kami melihat Ahmed yang masih lelap dengan tidurnya. Sebenarnya kami kasihan dengan Ahmed. Fisiknya yang lemah, namun dia tidak mau jujur dengan kita, membesarkan gengsi agar terlihat kuat di mata orang lain. Seharusnya dipantau itu Putih yang baru sekali mendaki gunung. Malah terbalik, kami memantau Ahmed dan Budi fisiknya luar biasa. Ngemil dan ngopi belum membuat perut kami kenyang. Mau masak mie, tapi bila naik ke puncak nanti aku sakit perut. Kebiasaan bila sarapan pagi. Jam sudah di angka 8. Ahmed sudah bangun dan minum teh hangat. Kami putuskan untuk naik ke puncak. Aku membawa 1 tas untuk diisi matras dan logistik untuk cemilan. Tak lupa komporku bawa untuk memasak air dan menyeduh kopi. 3 bungkus mie juga aku selipkan. Setelah semua siap, kami melanjutkan melangkahkan kaki ke puncak Hargo Dumila. Yang kami bawa hanya seadanya, sisanya ditinggal dalam tenda. Langkah menuju puncak kami nikmati dengan santai. Tanjakan demi tanjakan kami lalui. Sesekali kabut dan angin menyelimuti, tidak menjadikan halangan niat untuk menginjakan kaki di puncak tertinggi Gunung Lawu. Ahmed di belakang mengekor dengan letihnya mengikuti jalur yang kita pilih. Pendopo terlewati setengah jalan kami melangkah. Dari jalur lain terlihat banyak pendaki yang naik maupun turun. 45 menit
Akhirnya kami tiba, Puncak Argo Dumila. Budi bersujud syukur karena telah menggapai puncak. Disusul Amit yang berdiri mematung melihat tegap gagahnya tugu Puncak Argo Dumila. Aku yang merasakan perut keroncongan langsung membuka tas, menggelar matras, dan masak mie di atas nesting. Tak kuhiraukan lagi bergaya untuk difoto di atas ketinggian. Aku mau makan dulu karena lapar. Setelah mie jadi, Budi dan Amit kutawari, mereka katanya gak lapar. Mungkin saking senangnya sampai di puncak. Ku nikmati mie kuah panas dengan melihat berbagai gaya yang dilakukan kedua temanku. Setelah selesai dan kurapikan dalam tas lagi, mereka aku ajak ke Gegerboyo, sisi barat Puncak Argo Dumila. Di situ mereka kembali berfoto. Namun aku hanya berdiri mematung, disusul Budi yang menghampiriku. Bagus ya, alhamdulillah aku sampai puncak. Iya, lihat tuh di bawah, gimana jalur kita? Itu yang kita lewati kemarin, Riz. Iya, kita pakai filosofi ini untuk kehidupan, Put. Untuk menggapai puncak, kita harus berjuang, melewati medan terjal dan melawan diri sendiri. Betul, Riz. Makasih ya sudah mengantarkan ke sini. Sama-sama. Setelah kami puas di puncak, kami pun kembali turun. Namun dengan jalur yang berbeda, lewat lereng sebelah timur. Tujuannya untuk ke warung Boyem. Aku mengantarkan mereka karena mereka ini baru pertama kali naik Lawu. Jadi biar tahu yang diceritakan banyak orang tentang Boyem dan nasi pecel, telur ceploknya yang legendaris. Setelah sampai di depan warung, Budi dan Amit tidak mau masuk karena penuh dengan pendaki. Akhirnya kami menuju tenda kami yang berada tak jauh di belakang warung Boyem. Sesampainya di tenda, kami mengemasi barang-barang kami. Bila saat mau turun nanti, tinggal kami packing ke dalam tas. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Setelah mereka berdua makan, aku yang duduk-duduk di luar didatangi Budi dan diajak lagi ke argo dalam. Amit kami tinggal di tenda dan hanya kami berdua yang kebetilasan. Duduk lagi, bersila lagi, dan berdoa lagi. Semoga masih diberi waktu dan umur yang panjang agar bisa ziarah dan kirim doa di argo dalam. Tak memakan waktu lama, kami putuskan kembali ke tenda. Setelah sholat zuhur, kami bongkar tenda dan memutuskan untuk turun gunung. Packing tasku dan Budi telah selesai, namun aku jengkel dengan Amit. Bukannya bagaimana membantu atau memasi barangnya, dia hanya melongo melihat kami yang sibuk menata. Sampai-sampai saat aku menatakan tas dan memasukkan bajunya ke dalam tas, dia hanya melihat. Matt, daripada melihat, tolong dibantuin pegang. Setelah aku pinta, dia baru membantu. Sabar, sabar. Orang sabar disayang Tuhan, ucapku dalam hati. Setelah selesai packing, bismillah kami melingkar untuk berdoa. Semoga perjalanan turun kita selamat sampai bawah dan selamat sampai rumah. Langkah kami mulai. Panas terik membakar kepala. Topi yang sebagai penghalang tak bisa menghalangi sepenuhnya. Langkah Ahmed tetap sama dengan ngos-ngosan. Ia bersusah payah menuju ke pos 4 Cokrosuryo. Melihat air kami menipis, kami putuskan untuk istirahat di pos 4 warung Pak Pet Cokrosuryo, sembari rehat untuk makan siang. Dan juga membeli air untuk persediaan perjalanan turun. Jam 1 kami tiba di pos 4 Cokrosuryo. Yang semalam banyak tenda telah kembali sepi. Hanya sisa-sisa frame yang patah yang tertinggal, menandakan mereka yang mendirikan tenda melawan ganasnya badai angin. Masuk dalam warung, tas kami letakkan. Pesan makanan nasi pecel dan teh hangat. Kami seruput dan kami makan. Setelah selesai, kami tak lupa membeli air minum dalam kemasan untuk bekal turun. Tak lupa aku berpamitan dengan Pak Bet, dia pemilik warung di pos 4 Cokrosuryo. Ternyata beliau masih ingat denganku saat dulu aku dan Amit terpaksa nenda di pos 3 karena badai. Dan paginya akan naik, namun diberi saran Pak Bet yang saat itu turun gunung
untuk turun karena di puncak badai. Ingatan yang lucu kalau diceritakan. Setelah membayar kami pun berpamitan. Bismillah, pos 4 kami tinggalkan. Perlahan menuruni Ondorante yang terjal. Kira jalurnya landai kami pilih. Ahmed masih kuat dengan langkahnya. Singkat cerita, jam setengah 3 sore kami tiba di pos 3. Ternyata banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini. Aku tanyai mereka. Katanya semalaman badai dan terpaksa mendirikan tenda di sini. Kami hanya berhenti sebentar dan melanjutkan menuruni pos 3. Jalur yang panjang dan berliku. Sesekali kami menerobos jalur untuk memangkas perjalanan. Pelan tapi pasti, langkah kami tiba di pos 2 jam setengah 4 sore. Aku menanyai kondisi Ahmed dan Ahmed menjawab bila dia baik-baik saja. Aku kasih waktu sampai jam 4 sore untuk berhenti dan melanjutkan perjalanan. Saat jam 4 tiba, kami melanjutkan perjalanan. Di sini drama Ahmed kembali dimainkan. Menuruni tanjakan dengan langkah pelan, dia beralasan jempol kakinya sakit. Kenapa, Met? Pelan amat turunnya. Jempol kakiku sakit. Ya sudah gini, tasmu aku bawa lagi. Kamu turun bawa badan saja biar cepat. Keburu malam ini. Gak usah, Riz. Pelan-pelan aku bisa. Kalau kamu duluan saja aku jalan pelan. Tak mungkin aku tinggalkan Ahmed. Aku dan Budi turun di depan lebih dahulu. Bila Ahmed terlihat jauh kami break. Di sela break Budi bilang, Ahmed gak bisa diajak cepet ya, Riz. Ah iya, begitulah orangnya, Bud. Sebenarnya udah dibantu, namun dianya gak mau. Kalau kita tinggal nanti gak setia kawan. Kalau ditunggu, pundak sudah sakit karena berat tasnya. Ya mau gak mau kita bersabar, Bud. Mau gimana lagi, orangnya susah diajak kerjasama. Jadi selama turun dari pos 2 ke pos 1, kami banyak break menanti Ahmed. Bila tiap aku mau bantu bawain tasnya, dia gak mau. Mau gak mau, aku dan Budi jalan pelan-pelan di belakang Ahmed. Sampai akhirnya kami tiba di base camp jam setengah 6 sore. Setelah mengambil kartu identitasku, aku mengajak Ahmed untuk segera meninggalkan base camp. Karena baju ganti yang sudah habis dan baju yang melekat di tubuh basah mengantisipasi hipotermia, Ahmed aku ajak segera meninggalkan base camp Cemoro Kandang. Namun Ahmed membuat kami jengkel. Dia belum mau diajak pulang. Met, ayo turun. Bajuku basah biar gak dingin. Lekas, ayo turun. Bentar, aku mau di sini dulu. Bajuku basah dan sudah habis baju keringku. Makanya ayo, Met, biar gak dingin. Nanti makannya di bawah saja. Kalau mau duluan saja gak apa-apa. Aku masih capek. Semuanya capek. Ayo turun bareng-bareng. Masa iya berangkat bareng pulang gak bareng? Aku di sini dulu. Kalian pulang dulu. Nanti aku susul di rumah Budi. Karena kecewa mendengar jawaban Ahmed yang ngeyel dan egois, kami pun tinggalkan Ahmed di base camp. Karena jujur aku sudah kedinginan karena bajuku yang basah. Karena keringat dan baju kering sudah habis di dalam tas. Sepanjang perjalanan menuruni base camp Cemoro Kandang, aku dan Budi membahas sikap Ahmed yang keras kepala dan egois. Sampai kami berhenti untuk makan malam di angkringan. Ahmed aku telepon juga nomornya tidak aktif. Percuma nunggu orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ajakku ke Budi untuk langsung pulang ke rumah Budi. Tepat jam 9 malam, kami tiba di rumah Budi. Aku bongkar tas Budi dan mengeluarkan isinya. Aku ambil barang-barangku dan barang yang kami sewa. Jam 10 malam, Ahmed menyusul ke rumah Budi dengan tampang yang sudah bersih dan berganti baju. Ternyata dia pulang dulu ke rumah. Tak banyak yang perlu diceritakan. Aku berpamitan ke Budi untuk pulang ke rumah. Jam 11 malam akhirnya aku tiba di rumah. Alhamdulillah pendakian di akhir bulan Suro sukses. Cerita perjalanan Aris, Budi dan Ahmed kemarin yang menguras kesabaran.
Semoga menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.